Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibia Bima Hendra, NIM 2018-013-0088. Mata kuliah Hidrolik Pneumatik, Prodi Teknik Mesin, tugas 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu ada 3 materi. Berikut adalah materinya. Yang pertama, materi 7, valve. Yang kedua, materi 8, ISO simbol. Yang ketiga, materi 9, load sensing pressure compensator (LSPC). Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu valve. Valve selain berfungsi untuk mengatur besar tekanan yang digunakan, juga berfungsi untuk mengatur arah aliran dari fluida hidrolik. Arah aliran yang dimaksud adalah berhubungan dengan sistem aktuator. Jadi aktuator ini adalah mekanisme untuk membuka dan menutup katup. Jadi valve ini adalah katup yang berhubungan dengan sistem aktuator. Arah gerakan yang diinginkan pada aktuator dikontrol oleh arah aliran dari fluida hidrolik. Arah aliran ini yang diatur oleh valve kontrol. Valve kontrol yang berfungsi untuk mengatur arah aliran bisa disebut dengan solenoid valve, sedangkan yang untuk mengatur besar tekanan bisa disebut dengan pressure regulating valve. Pressure relief valve. Valve ini atau katup ini berfungsi untuk membuat fluida hidrolik ke tangki penyimpanan fluida apabila tekanan fluida lebih tinggi daripada nilai yang ditentukan. Ini adalah simbol dan skema pressure relief valve. Kurang lebihnya seperti ini. Pengertian relief valve. Relief valve yang juga bisa disebut bypass valve adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mengontrol atau membatasi tekanan dengan cara mengarahkan atau mengalihkan aliran ke dalam jalur tambahan yang jalur dari jalur aliran utama. Batas tekanan yang bekerja pada valve ini dapat diatur sesuai keinginan, disesuaikan dengan kebutuhan tekanan kerja pada jalur instalasi output selanjutnya. Cara kerja relief valve. Jika tekanan yang dimasukkan input valve melebihi batas tekanan yang telah disesuaikan, maka valve tersebut akan membuka paksa jalur alternatif pilihan atau jalur buang untuk mengalihkan tekanan. Jadi, relief valve ini kalau sudah melebihi batas tekanan yang telah disesuaikan, dia akan otomatis membuka paksa jalur alternatif dan membuang tekanan tersebut. Secara umum, valve ini digunakan sebagai tindakan pertama untuk pengaman tekanan sesuai batasannya. Berikutnya ada sequence valve. Katup ini sesuai dengan prinsip yang seperti katup pembatas tekanan. Katup akan terbuka apabila tekanan yang diatur pada pegas terlampaui. Udara mengalir dari 1 ke 2. Lubang keluaran 2 terbuka apabila sudah terbentuk tekanan yang diatur pada saluran kontrol 12. Piston kontrol membuka jalur 1 ke 2. Sequence valve seperti pada relief valve hanya memiliki sirkuit
jalur tambahan. Sequence valve dipakai saat dua sirkuit disuplai dari satu pompa dan ada sirkuit yang diprioritaskan. Lanjut lagi ke pressure reducing valve. Pressure reducing valve adalah katup pengurang tekanan. Kadang-kadang disebut juga pressure regulating valve atau katup pengatur tekanan. Pressure reducing valve menghasilkan sistem tekanan yang berlainan yang disuplai oleh pompa yang sama. Tekanan maksimal yang ada di dalam sistem dijaga oleh sebuah Rayleigh valve. Pressure reducing valve dipasang dalam kondisi terbuka. Cara kerja pressure reducing valve. Pada pressure reducing valve, besar kecilnya tekanan outlet ditentukan langsung oleh pergerakan pegas yang menekan membran. Ketika baut penyetel tekanan diputar searah jarum jam, maka pegas dan membran akan bergerak dan membuka disk dari dudukannya sehingga menyebabkan aliran air masuk sisi outlet. Semakin banyak putaran baut penyetel, maka akan semakin besar bukaan disk. Semakin banyak aliran, semakin tinggi tekanan. Pressure differential valve. Masih di materi valve. Valve ini berfungsi menjaga perbedaan tekanan yang tetap antara dua sirkuit pada saat startup, dan jika tekanan di primary sirkuit kurang dari 50 psi, spring force akan menjaga valve spool ke kanan sehingga aliran secondary sirkuit akan tertutup. Perubahan tekanan pada primary sirkuit akan dirasakan oleh valve spool. Perubahan dari secondary sirkuit yang ini dampaknya akan dirasakan oleh valve spool. Cara kerja pressure differential valve, yaitu mengukur tekanan pada dua titik, membandingkan besarnya kedua tekanan tersebut, lalu menghasilkan output. Teknik pengukuran yang banyak digunakan pressure differential valve adalah teknologi strain gauge. Materi berikutnya atau materi yang kedua, materi 8, ISO simbol. Tujuan dari digunakannya grafik simbol adalah untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh dari fluid power system. Teknik ini bertujuan untuk standarisasi dengan memakai simbol-simbol. Suatu cara untuk mendapatkan pengertian yang lebih mudah dalam cara menerangkan komponen dari fluid power system. Hal ini dilakukan dengan menggunakan basic simbol geometri seperti lingkaran, bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, busur, panah, garis, titik, dan tanda silang. Ini adalah bentuk-bentuk dasar yang tadi saya sebutkan. Aturan-aturan simbol. Simbol memperlihatkan sambungan-sambungan tempat aliran dan fungsi dari komponen. Simbol tidak menunjukkan konstruksi, tidak menunjukkan nilai seperti pressure, flow rate, dan setting komponen lainnya. Simbol tidak menunjukkan lokasi dari sebuah port. Simbol bisa diputar, dibalik tanpa merubah arti, kecuali garis untuk reservoir, vented manifold, akumulator, dan receiver. Lanjut ke materi yang terakhir, materi 9,
Load Sensing Pressure Compensated (LCPC). Load Sensing Pressure Compensated banyak digunakan di sejumlah unit Caterpillar. Yang biasanya unit Caterpillar itu banyak alat-alat transportasi alat-alat berat. Beberapa di antaranya adalah backhoe loader Challenger 65, trek tipe traktor seri H, motor grader seri G, dan well holders. Basic System. Pada awalnya sirkuit hidrolik hanya berupa sirkuit sederhana yang terdiri dari pump, kontrol valve, dan aktuator pada sirkuit. Ini ketika aliran pump terblok dapat menghasilkan pressure yang tanpa batas sehingga dapat merusak komponen. Dari basic system ada basic system dari basic system mati hidrolik ada basic system relief valve. Dengan sistem yang sederhana dapat dihasilkan pressure yang tinggi dengan batasan tertentu sesuai nilai spring pada relief valve. Namun pada sistem ini juga masih mempunyai kelemahan, diantaranya adalah 1. Masih akan muncul panas yang tinggi sehingga akan dapat memperpendek umur komponen. 2. Ground control spool keras atau lengket atau disebut juga dengan sticky. 3. Kecepatan silinder bervariasi terhadap engine speed atau berubah sesuai dengan beban kerja. Itu basic system dari relief valve. Ini basic system dari sistematik hidroliknya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.